in a life of a product manager. Nah. Jadi kesehariannya ngapain sih? Oke. Mungkin bukan keseharian ya. Time frame-ku aku buat 1 minggu aja ya. Oke, boleh. Karena kalau tiap hari itu pasti beda-beda kan. Jadi lebih supaya dia lebih general itu time frame-nya dalam 1 minggu product manager itu ngapain gitu. Biasanya kita di awal minggu kita lakukan evaluasi dulu. Jadi yang evaluasi itu apa? Evaluasi matrix sama evaluasi project kita yang lagi jalan gitu. Jadi kita evaluasi, matrix-matrixnya itu apa yang lagi turun atau yang lagi naik gitu. Terus yang kedua itu projectnya yang lagi jalan itu gimana, ada blocker atau enggak. Jadi kita evaluasi dulu. Kemudian yang biasanya ketiga itu eksperimen. Kita ada eksperimen atau enggak, hasilnya itu kayak gimana. Biasanya itu di hari Senin tuh, di hari Senin awal hari, biasanya jam 8 atau jam 9 kita mulai dengan weekly meeting sama PM. Nah, kenapa Senin itu pasti jadi hari sibuknya PM lah itu pasti. Karena kita pasti nyiapin dalam 5 hari ke depan ini kita mau ngapain. Lah, setelah kita tahu plan kita mau ngapain, kita yang selanjutnya adalah follow up blocker. Nah, blocker ini kan biasanya jadi follow up, misalnya tadi meeting, ini kenapa ada masalah apa gitu. Habis itu kita follow up blocker. Kenapa blocker pertama kali yang harus kita follow up? Karena itu high risk gitu. Kalau saya blocker, entah di kita atau di tempat orang lain, itu bisa menghambat pekerjaan orang lain. Jadi kita harus nge-follow up blocker gimana supaya nggak jadi blocker lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita hasil dari evaluasi itu, dari hasil project itu, kita report ke all stakeholder kita. Jadi ini jadi kebiasaan kita over communicate. Jadi apapun misalnya matrixnya itu lagi turun, itu kenapa, kemudian projectnya lagi ada blocker, kita beritahu ke all stakeholder. Jadi kalau misalnya ada project terlambat, itu semua udah aware. Jadi email aja gitu. Email 2 halaman 3 halaman, kalau disamperin setiap update. Jadi Senin itu kenapa kita sangat sibuk sekali gitu. Jadi kita harus meeting, sync up, kemudian harus follow up, kemudian harus bikin report. Nah, selanjutnya di hari selanjutnya Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu kita fokus di eksekusi. Jadi eksekusi sprint planning kayak gitu-gitu di Selasa sampai Jumat. Berarti untuk kerjaan yang bersifat manajemen itu di hari Senin Selasa ya berarti ya? Iya, di hari Senin sih kita biasanya. Senin itu harus sudah beres, karena kalau misalnya Selasa itu udah telat. Kan hilang 1 hari. Gitu. Berarti Selasa sampai Jumat itu fokus ke eksekusi contohnya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Senin gitu biasanya ngeblok diri kita sendiri biasanya. Ya, supaya nggak diajak meeting orang lain, karena kita harus bikin report kan. Menarik. Nah, gitu Mas. Lalu gini, ini kan kita reflect gitu ke awal-awal kita lulus kuliah gitu kan. Sebenarnya product manager ini relevan nggak sih untuk alumni anak IT atau sistem informasi lah pada khususnya gitu. Oke. Menarik. Sebelum relevan atau enggak ke SI, sebenarnya universitas di Indonesia nggak ada yang relevan untuk jadi product manager. Data statement ini apa nih? Statement ya? Iya, karena nggak ada jurusan yang specifically menelurkan product manager. Project manager bisa dari SI, karena ada project manager. Misalnya electronical, udah ada teknik elektro. Sekarang yang benar-benar product manager ada nggak? Nggak ada. Yang paling mendekati sebenarnya ada nggak? Paling mendekati. Sorry. Paling mendekati kalau misalnya di US itu ada MBA. Jadi biasanya MBA itu jadi product manager. Gitu.
yang paling mendekati lah. Kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang, yang paling mendekati, I can say, tadi kan ada 3 pilar tuh tadi, bisnis, technical, sama go to market. Lah ini pencah-pencah semua nih. Kalau misalnya aku bisa bilang SI itu ada di nomor 2 sama di nomor 1 sedikit. Kalau bisa bilang. 3 go to market nggak ada kita mata kuliah soal go to market. Ya, misalnya kamu ngomong masalah tim orang PPF dari BINUS soal manajemen gitu, yang kepegang dia cuma mungkin 1 sama 3. Nice. Ya kan? Okay. Industri, misalnya anak industri nomor 1 sama 3, nomor 2-nya juga kosong. Jadi saat ini tuh belum ada emang universitas yang menurunkan product manager gitu. Nah, ini sih menjadi tantangan sendiri ya buat semua startup di Indonesia. That's why hampir semua startup itu kita punya Product Manager Academy. Itulah alasannya. Product Manager Academy. Iya, di Tokopedia ada, Shopee ada, Bukalapak seingatku dulu juga ada juga. Oke, jadi kembali lagi nih, jadi ke pertanyaan semula. Relevan nggak sih untuk, jadi pertanyaannya nggak cuma SI aja nih berarti, relevan nggak sih Product Manager ini untuk lulusan universitas di Indonesia, given kalau dari yang kamu bilang nggak ada yang bisa mencetak spesifik khusus lulusannya jadi Product Manager.